Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat Bio7. Kita ketemu di talk show spesial bersama Dr. Robert. Hari ini kami akan ajak Anda untuk menyimak bahasan seputar penyakit gula atau diabetes. Nah, hari ini kita akan soroti 5 larangan penderita sakit gula. Persembahan dari Jamu Tetes Bio7. Apa saja larangan-larangan, pantangan-pantangan bagi penderita penyakit gula? Ini kita akan dalami seperti ini agar menjadi perhatian dan pengetahuan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kerabatnya atau Anda terkena penyakit gula. Saya bersama Dr. Robert di kesempatan ini. Oke, Dr. Robert, ngomong sakit gula nih ya, diabetes. Wah, ya ini adalah satu penyakit ibunya dari semua macam penyakit ini, dokter. Nah, kita akan fokuskan ke pantangannya, dok. Larangannya bagi para penderita diabetes ini. Apa catatan dari Dr. Robert soal ini, dokter? Jadi penderita diabetes itu kan udah sakit, terus berobat ke dokter, dilarang ono ini. Lo nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini. Terus ditambah pulang rumah, istrinya ngelarangnya nambah, dokternya ngelarang cuma 10 item, istrinya 25, 30 item. Nggak boleh ini, nggak boleh ini. Termasuk dilarang melirik yang manis-manis, termasuk cewek manis, nggak boleh. Nah, itu. Tambah menderita. Tambah stres. Akhirnya mereka bilang, ngapain sih? Sakit aja dilarang sono sini. Padahal kan aku ya oke-oke aja. Karena kan diabetes itu penyakit kronis kan. Jadi nggak langsung dia divonis diabetes terus matanya jadi rabun, rusak kan enggak. Ginjalnya juga masih oke, dilarang-larang mereka emosi kan. Kadang-kadang yang larang ditanya balik kan, loh kenapa nggak boleh? Nggak bisa jawab juga kan. Akhirnya mereka bilang, itu jangan-jangan cuma mitos, jangan-jangan cuma dengar dari tetangga, atau malah ketakutan, dilarang ini semua akhirnya nggak makan tuh, cuma makan beras mentah itu kali karena takut banget. Padahal memang sebenarnya larangan ini memang harus diterapkan kepada penderita diabetes ini, dok. Ya memang kalau mau hidup sehat, ya memang harus ngikutin gitu loh. Ya sebenarnya bukan larangan ya, ngikutin guidance ya gitu loh. Karena ada juga yang ekstrem, mereka mikir pokoknya saya bebas berbuat apa aja, toh saya ada obat gitu loh. Ya kan, ada obat, ada insulin, ada macam-macam, bodo amat. Itu ada ujungnya tetap sakit. Banyak kejadian itu. Saya punya temen juga begitu, udah gulanya 600, mentang-mentang suntik insulin gampang. Jadi dia makan gila-gilaan terus suntik insulin cepret. Setiap habis makan gitu? Ya, semua terus diukur. Normal. Kadar gulanya? Dia pikir kayak gas dan rem gitu loh. Makan kan digas, direm aja selesai. Makan digas. Efeknya ini ya, dia tuh sampai pembuluh kaki itu rusak total sampai ditransplantasi. Dipotong? Di paha itu pembuluh darahnya tuh kesumbat. Diganti, diambilin dari pembuluh darah lain, di graft namanya tuh, diganti. Udah nih, ugal-ugalan lagi, jari dipotong satu persatu, sekarang udah 4 jari. Karena dia merasa, gini, saya udah nasehatin, kamu tuh nggak bisa gitu, tapi kan, pokoknya kok nggak mau ini itu. Operasi jantung, bypass, sudah. Dulunya di ring akhirnya tetap kesumbat di bypass. Udah macam-macam gitu loh. Nanti lama-lama udah jalan bypass tol itu, jalan tol. Nah, terus sebenarnya apa yang membuat orang tuh kok susah banget menjalankan larangan atau guidance atau pantangan tadi ini, dok? Sakit gula itu kan ciri khasnya itu 3 itu kan. Ya. Banyak makan, banyak minum, banyak kencing. Banyak makan karena dia kelaparan terus. Nah, jadi kalau orang kelaparan dilarang-larang memang berat. Jadi sebetulnya gini, yang paling utama itu dilarang bodoh. Ini dilarang bodoh nih. Itu paling utama. Iya. Karena bodoh. Kalau kita tahu kok saya nggak boleh begini itu kenapa? Tahu dasarnya, ya dia akan jadi ya itu kena ini gitu. Saya nggak mau nyoba, kayak misalnya dilarang pakai narkoba. Tapi nggak tahu kenapa dilarang, tapi gitu tahu efek sampingnya begini. Ya bener itu jelek, saya jangan gitu loh. Nah, dengan kita tuh harus selalu update knowledge gitu loh. Saya pun dulu saya kuliah sama sekarang beda jauh. Perkembangannya ya. Ganti terus. Jadi kalau saya nggak update, saya nanti ngomong 20 tahun yang lalu saya masih kuliah diketawain orang gitu loh, nggak nyambung gitu loh. Itu update terus ya.
kita juga kan sekarang gampang cari ilmu ya. Tapi sekali lagi jangan langsung percaya dengan instruksi apa, cek dulu, tanyakan ke dokter, tanyakan yang kompeten gitu. Bener nggak? Karena sekarang juga banyak di media sosial tuh yang hal-hal yang menyesatkan kan, nggak bener asal ngomong, yang ngomong montir mekanik, ngomong tentang kesehatan terus kita percaya gitu. Ujungnya ternyata keliru gitu kan. Ya jangan gitu. Jadi itu kalau orang nggak bodoh gitu ya. Bodoh itu soalnya gimana ya? Kalau dia mau berusaha jadi pinter gitu loh. Jadi Jangan harapan cuek dokter gitu. bahwa para penderita diabetes ini harus punya willingness ya untuk menggali terus, Ilmu. mencari pengetahuan tentang penyakit dia. Iya, makin detail dia makin bagus kan gitu. Tanyalah ke dokter yang periksa, dok kok gini sih, kok saya nggak boleh ini kenapa sih? Nah nanti dokter akan menjelaskan gitu loh. Nah kalau enggak dia misalnya, ya sekarang larangan kan selalu ngomong jangan makan manis-manis, titik gitu. Nanti dia ada orang ngomong nih, kalau manisnya pakai manis buatan boleh nggak? Manis yang rendah kalori itu Nah, kan gitu ya. padahal ternyata juga nggak boleh. Itu nggak dianjurkan untuk orang diabetes gitu. Karena banyak penelitian ternyata yang mempengaruhi keluarnya insulin itu bukan hanya kadar gula darah, tetapi mulut kita menerima rasa manis, otak itu langsung udah ngasih sinyal. Ada penelitiannya, jadi itu penelitiannya lebih ekstrim. Cuman suruh kumur-kumur manis buatan terus dia apa? Buang, insulinnya naik. Oh my God. Oh gitu ya. Iya. Jadi bukan semata-mata dari makanan manis yang masuk ke badan mengeluarkan naikin insulin ya. Otak itu ternyata gitu. Oh ada manis nih. Ya dia perintahin, ayo insulin keluar sebelum masuk dalam darah, aku udah siap-siap gitu loh. Nah makanya kadang-kadang orang diabetes ya banyak kan, orang diabetes minumannya udah diganti yang rendah kalori segala, diabetesnya nggak terkontrol kan. Ya karena itu. Karena tadi tesnya punya rasa manis, otak langsung Iya, nah itu kan knowledge baru nih. Iya. Nah kalau kita nggak rajin baca mana tahu gitu loh. Nah itu salah satu kan. Nah, larangannya adalah kan gini, makan nih terutama, makanlah yang indeks glikemiknya rendah. Nah untuk mencari makanan yang indeks glikemik rendah kan harus masuk juga ke internet, buku tuh ada, kita terus lihat seperti ini. Nah, apa contohnya nih dok? Yang rendah indeks? Ya kan yang ideal kayak contoh beras merah ya kan. Beras merah tuh indeks glikemiknya kalau sebentar kalau ini beras merah tuh 55 angkanya gitu ya. Itu rendah itu ya? Rendah. Kalau beras putih berapa dok? Beras putih itu bentar ya. Biar ketahuan perbandingannya nih. Nih, nasi itu 72. 72? Ya. Dibandingkan beras merah 55. 55. Oke, 55. Kentang coba berapa? 82. Kan gila, tinggi banget. Padahal indeks glikemik yang ideal untuk orang diabetes, carilah makanan yang indeks glikemiknya di bawah 55 semua. Waduh, apa itu dok makanan dok di bawah 55? Sabut kelapa 0. Lah enggak lah itu. Aduh, ya sayuran itu kan juga indeks glikemiknya rendah. Daun-daunan ini maksudnya ya, makan daun-daunan. Contoh sayuran, terus daging kan indeks glikemiknya juga rendah kan, boleh kan berarti gitu loh. Baik. Nah itu kan harus berhati-hati gitu loh. Oke, jadi sarannya makan makanan sayur, daging itu boleh. Ya? Dianjurkan ini. Nanti coba nanti masuk ya ke misalnya Google atau apa gitu, cari food index glycemic gitu. Itu nanti keluar semua. Oke, baik. Nah memang itu ternyata indeks glikemik diterbitkan berbagai institusi, nggak tentu sama. Karena pengolahan makanan itu juga mempengaruhi indeks glikemiknya gitu loh. Nasi misalnya nasi putih yang dibikin pakai rice cooker terus langsung dimakan, sama nasi putih yang dibikin pakai rice cooker terus didinginkan di kulkas, kemudian dihangatkan tapi nggak dipanaskan dimakan, beda jauh indeks glikemiknya. Karena yang lebih rendah, yang sudah didinginkan baru terus kita makan itu kalau nggak salah ya itu indeks glikemiknya sekitar 60-an. Jadi makan nasi dalam kondisi dingin ini ya? Ya, jadi kalau mau dihangatin doang. Pakai mikro jangan sampai panas lagi karena struktur molekulnya karbohidratnya nasi itu kalau dipanasin dia jadi putus, gampang dicerna. Pada saat nanti dia didinginkan di kulkas itu dia nyambung lagi jadi rantainya lebih panjang, susah dicerna. Nah, sehingga ibarat kayak makan makanan yang susah dicerna, kadar gulanya itu naiknya pelan-pelan sekali gitu loh.
baik. Nah itu kan kalau nggak tahu bingung juga kan, apa bedanya? Beda ternyata. Jadi kalau mau makan nasi jangan dipanaskan, ya cukup anget-anget. Ya jadi sebentar aja gitu tapi ya. harus dikulkasin dulu ya. Harus masuk kulkas. Sampai dingin banget. Baru nanti diangetin. Ya, jadi baru dimakan. kalau idealnya setelah selesai dimasak ya, keluarin kan, jangan panas masukin kulkasnya jebol. Keluarin sampai jadi suhu ruangan, di kulkas 24 jam. Makin dingin makin bagus. Setelah 24 jam keluar kan. Nah, ini kalau kita makan kan kalau dingin gini ya nggak enak kan. Hangatin aja. Tapi hangatinnya jangan sampai panas. Cukupnya aja, misalnya di steam sebentar atau di microwave sebentar, udah dimakan, itu indeks glikemiknya rendah. Oke, ini pengetahuan yang cukup detail ya, karena banyak beredar di masyarakat makan nasi dingin katanya, ya dingin makan. Harus di kulkas, kalau nggak di kulkas nggak bisa. Efeknya kalau cuma didinginin doang, efeknya kecil sekali. Ya. Oke, baik. Jadi ini larangan pertama tadi apa tadi dok? Yang pertama tadi dilarang bodoh tadi. Dilarang bodoh. Oke. Buat penderita diabetes ya. Jadi ini melawan diabetes ini nggak bisa dengan cuman ngikutin pantangan atau kata orang ya. Kita harus belajar ya Bapak Ibu Saudara sekalian, mencari tahu tentang penyakit kita tadi ya. Makanya kata dokter tadi menempati urutan pertama tuh dilarang bodoh ya. Harapannya agar orang tuh belajar ya. Belajar terus gitu loh. Yang kedua tadi apa dok larangannya dok? Nah ini makan yang indeks glikemiknya tinggi kan. Jadi ngatur makan lah, dilarang cuek urusan makanan karena nggak boleh nih saya cuek urusan makanan. Terus kompensasinya kan saya minum obat teratur cukup gitu, nggak bisa. Baik, tidak bisa ya. Jadi harus tetap makanan itu harus diperhatikan secara cermat gitu. Jadi memilih makanan-makanan yang indeks glikemiknya. Ya itu salah satu panduan kan, terus berserat, seimbang. Nah itu buntutnya panjang sih. Ya. Paling gampang ya itu udah makan sayur ya. Coba nanti lihat topik saya dulu yang dulu ada ya kan, topik tentang khusus diabetes gitu. Nah itu diperhatikan ya. Terus yang ketiga yaitu ini. Kalau ini ya sakitnya sudah cukup parah gitu ya, dilarang malas ke dokter. Jadi jangan mengobatin sendiri sesuka-sukanya, kecuali penyakitnya ringan, terkontrol ya. Kalau enggak tuh kadang-kadang karena gula kan kalau tinggi pun orang nggak kerasa kan. Saya sudah minum obat, udah dokter nyuruh minum obat gini, udah dilarang makan ini, dilarang lihat cakep biar nggak manis-manis, udah cukup gitu. Nah, malas ke dokter, ngapain gitu. Tahu-tahu nanti gulanya 600, 800. Didiemin tahu-tahu jari-jarinya membusuk, amputasi atau mata jadi rabun, udah telat kan. Jadi dilarang malas ke dokter. Tujuannya supaya bisa cek and recheck kan. Karena dokter nanti begitu datang, oh Bu, ini udah 3 bulan kan, coba periksa darah, kontrol gulanya gimana, ketahuan gitu loh. Jadi harus rajin kontrol ke dokter. Ya, yang teratur gitu loh. Jangan menghindarin gitu. Kalau nanti menghindarin ya susah gitu loh. Karena itu banyak kasus itu ini loh ngobatin sendiri, dokternya ngeresepin sekali. Ini itu terus diulang aja gitu loh. Nah, sekarang kan kalau urusan biaya ya, kan dengan adanya BPJS ini sebetulnya sudah bukan alasan bilang aduh ke dokter mahal gitu loh. Kan enggak gitu loh. Ya tolonglah memang mungkin males antre segala macam itu memang harus niat gitu loh. Jangan jarang ke dokter gitu loh. Karena diabetes ini gelarnya sebagai ibunya dari segala macam penyakit, kalau tidak terkendali rempetannya kemana-mana ya. Ini bisa ke mata, bisa diamputasi, bisa penyakit yang lain itu akan jantung segala macam stroke. Ya, jadi hati-hati ya kawan-kawan Bapak Ibu Saudara sekalian yang punya diabetes ya. Ini dikontrol betul-betul ya, dipantau betul-betul ya mengenai kondisi kadar gula dok ya yang perlu dipantau. Dokter nanti akan melihat juga kan, dia akan mata diperiksa enggak, ada gangguan atau nanti dia akan refer ke dokter mata mungkin kalau diperlukan, itu diikutin gitu loh. Jantung mungkin dia akan menyarankan periksa jantung, rekam jantung tergantung kondisi kan. Hipertensi dia akan menyarankan bahwa hipertensinya harus di kontrol, jangan dibiarkan gitu. Jadi pokoknya jangan malas ke dokter. Termasuk itu dok, keperkasaan juga diperiksa gak dok sama dokter? Kan katanya kalau orang itu diabetes kalau kalau keperkasaannya sudah mulai ngadat, itu biasanya udah ini agak telat gitu loh. Oke. Oh jadi harusnya ini bisa tetap
terjaga Iya. diabetes asal terkontrol tadi Iya, ya. kalau terkontrol Baik. normal ya tetap Masih bisa. perkasa, nggak Oke. masalah. Baik, nanti kita akan dalami dok ya. Oh. Setelah kita kasih Bio7-nya untuk melintas sebentar. Anda merasa tubuh semakin rapuh? Daya tahan dan kesehatan tubuh memang akan menurun seiring usia. Stres, polusi, dan gaya hidup tidak sehat memicu berbagai penyakit menggerogoti tubuh. Namun, kini saya tidak terlalu khawatir lagi. Saya telah menemukan cara mengatasinya. Bio7, formula herbal yang diproses dengan cara fermentasi, mengandung antioksidan, multivitamin, dan mineral. Terbukti ampuh mengatasi berbagai macam penyakit. Minum 15 tetes 3 kali sehari sebelum makan. Bio7, jamu tetesnya Indonesia. Lanjut lagi dialog kita masih bareng dokter ganteng kita ini Dokter Robert ya. Bareng jamu tetes Bio7. Kita tengah mengupas 5 larangan penderita sakit gula ya. Baik. Oke, Dok. Tadi kita sudah keluar satu. Tadi larangan pertama tadi adalah dilarang bodoh ya. Oke, yang kedua tadi adalah makan makanan dengan indeks glikemik yang dilarang makan sembarangan kan. Ya, jangan sembarangan. Ini apa IGK tinggi atau rendah nih, Dok? Glikemik indeks yang rendah. Yang Kalau rendah tinggi ya. kan malah bahaya. Oke ya, dilarang ya makan yang tadi yang ketiga tadi adalah Dilarang malas ke dokter. Oke, untuk ngecek tadi sebelum soal ke dokter tadi ini nih ya, terutama buat bapak-bapak ini ya, karena diabetes ini tadi mengganggu fungsi itu tadi ya. Nah, ini sebenarnya kalau kata dokter tadi Nanti kalau udah melambai-lambai begini, ya, nah, itu tandanya udah telat ya. Tapi kalau masih sering ke dokter ya, terkontrol sering nggak dikontrol, apa-apa itu kok. nggak apa-apa Nggak ya. apa-apa. Masih tetap bisa. Gitu Bisa. ya? Oke. Kalau gula darahnya dia tetap dalam limit terus ya, nggak pernah naik turun yang terlalu normal. Orang kan jadi kayak orang normal gitu loh. Oke, nah ini penting ya pengetahuan ini ya dok ya, karena kebanyakan yang nelpon ke kita itu sudah merasakan hal sampai segitu, baru nanya Bio7 bisa nggak Pak buat begini untuk mengembalikan lagi. Nah ini tentunya Ya susah, nggak sulit gampang ya, kan, tadi udah ya. telat gitu Nah, loh. makanya dari awal ya Bapak Ibu ya ke dokter kendalikan jamu tetesnya. Kayak minum diminum. Bio7 ya dari awal, sekarang, jangan gitu udah ya. telat, udah Oh, parah ya. baru minum. Ini gitu. penting ya pengetahuan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Oke, yang keempat apa nih dok? Keempat ini dilarang mager, Oke, malas gerak. Nah, itu orang diabetes itu udah pokoknya makan diatur, olahraga juga harus, nggak boleh nggak bisa nggak. Sudah, Tanpa itu akan susah sekali. cuman kalau aku diet aja dok, makannya aku Nggak bisa. Oh, tetap nggak bisa. Saya jelasin nggak bisa itu. Harus ada olahraganya. Jadi Harus. satu paket mengendalikan makanan dan Iya. olahraga. Karena gini, orang diabetes itu kadang-kadang insulinnya cukup, tapi selnya nggak peka terhadap Insulin. insulin tadi. Jadi dikasih insulin dia nggak bisa narik gula ke dalam sel kan. Nah, olahraga itu salah satu cara yang membuat insulin itu jadi peka. Oke. Di samping itu ada juga puasa ya. Puasa juga bagus, tapi puasa masalahnya kalau kadar gulanya tinggi, puasa juga kan harus cek ke dokter dulu. Nanti puasa malah nggak karu-karuan drop, bisa pingsan kan. Ya, ya. Tapi olahraga itu bukannya harus. Baik. Apa saran dokter olahraga yang cocok buat penderita diabetes? Sesuaikan dengan kemampuan kan. Nek nggak pernah apa-apa, start dulu dengan yang ringan. Ya paling gampang jalan kaki ya, tapi jalan kakinya kalau bisa agak cepet gitu. jalan cepet ya. Kalau enggak sepeda atau mau aerobik atau kalau kuat lari ya silakan olahraga yang ngukur badan gitu, jangan maksain juga. Karena maksain olahraga sekali, pegelnya seminggu males kan, udah sakit semua, nggak mau gini. Nah, cuman ini memang gini loh, saya juga maklum juga gini. Orang diabetes itu bawaannya males. Males, betul katanya. Saya punya mamah juga diabetes, kalau olahraga emang males gitu. Nah, jadi kita tetap harus punya semangat, enggak emang nggak bisa.
udah capek di gini-gini. Karena Harus bawaan ngotot orang gitu. diabetes kan itu kan Iya. Dok. Memang ngantuk. Iya kan. pasti. Itu memang saya luar nggak biasa ya. bantah juga kan. Ya, Itu luar memang biasa susah. perjuangannya, Ngomong teori saya bilang harus olahraga, tapi udah namanya malas sih agak susah gitu. Tapi ya harus gitu loh. Nah caranya apa supaya nggak malas? Ikut komunitas. Kan ada komunitas penderita Betul, ada. diabetes ikut. Nah, mereka nanti ngadain senam bersama, ngadain apa, jadi sesama orang malas dikumpulin, lama-lama juga rajin juga kan gitu loh. Ya bukan tambah males Dok, orang males pada ngumpul. Nah, gitu. mereka kan ada itunya kan, pembimbingnya, Ada ada yang konselingnya bimbing. ya, itu Iya. ya, Nah, konselornya terus ya. itu tadi jadi ikut komunitas tadi jadi pinter juga kan. Betul. Bodohnya berkurang karena dapat bimbingan yang benar, nggak sembarangan. Nah, itu. Jadi sangat dianjurkan ya untuk Ya. masuk komunitas. Jadi kalau komunitas kesehatan seperti ini Bapak Ibu banyak banget ya, silakan Anda ketik aja di Google, itu keluar semua. Kalau saya Persatuan suka- apa ya? Persatuan Diabetes Ya, Indonesia. macam-macam Dok. Ada tuh. Kalau kita di Facebook aja kita klik di logo tanda kaca pembesar itu Iya. komunitas diabetes itu juga akan keluar semua. Iya. Jadi kita tinggal pilih mau yang komunitas yang mana gitu ya. Tapi isinya juga adalah para penderita diabetes. Mungkin Jadi nanti banyak banget. Bio7 bikin komunitas diabetes Iya, Bio7 ya. gitu. Bisa juga. Boleh nih. juga Nanti- kan? Nanti kita bikinkan ya buat Anda ya komunitas diabetes bareng Bio7 ya. Oke, tadi sudah 4 yang tadi Dok ya. Berapa? Terus ada saya mau ngomong ada 7, tapi ya udah saya ngomong sekalian ya. Ya. Yang kelima. Nah, terus kelima tuh dilarang mengabaikan penyakit sampingannya. Oke. Kan Diabetes ada sakit diabetes sampingan. nih biasanya satu paket, hipertensi, kolesterol tinggi. Dia fokusnya cuman gula darah yang diatur, hipertensinya nggak dia urusin, kolesterolnya tetap tinggi, triglyceridnya misalnya tinggi. Jadilah penyakit-penyakit lain kan, Jadi penyakit ini jantung, satu ini ya, stroke. satu rombongan ya. Iya, begitu biasanya diabetes satu ini ya. rombong biasanya orang diabetes itu biasanya nggak semua ya. Itu hipertensi juga, hiperkolesterol juga. Apa itu namanya sindrom metabolik kan, orang bilang metabolismenya ngaco gitu kan. Triglyceridnya juga pasti biasanya tinggi gitu kan. Jadi hal-hal seperti ini tadi ya jangan dianggap cuman diabetes ya, diabetes toh. Ya, Enggak, itu karena hati-hati gitu. Karena memang Waduh, ini berat ya ini ini penyakit tadi ini, itu Dok, ya. penyakit penyerta tadi termasuk diabetes kan gejalanya kalau di awal-awal nggak kerasa kan. Diabetesnya nggak, ya paling diabetes udah parah tadi kan, ngantuan segala, tapi belum ya masih biasa. Hipertensi apalagi silent killer kan ya. Tinggi kayak apa orang juga nggak kerasa gitu. Kolesterol tinggi juga nggak kerasa orang. Triglycerid tinggi juga enggak itu. Tahu-tahu tek stroke. Wah. Ya, jadi memang betul diabetes ini ibunya dari segala macam penyakit karena dia membawa anak-anaknya yang lain ya. Iya. Penyakit-penyakit yang lain. Jadi ini. memperparah efek gitu. Jadi kalau orang cuma hipertensi doang memang pembuluh darahnya rusak juga kan. Tapi rusaknya lama. Tapi kalau dia ada diabetes rusaknya jauh lebih cepat. Kalau kita belajar kemarin pengalaman waktu COVID kemarin banyak banget yang Nah, orang COVID meninggal kan ya, kalau karena ada diabetes penyakit atau tadi. meninggal itu banyak kan fatality-nya Betul. dengan adanya itu. Nah, itu jangan diabaikan gitu loh. Ya, jadi ini adalah 5 larangan bagi penderita penyakit gula yang kita beberkan dalam dialog ini ya. Baik, tadi kita sarikan kembali lagi Dok ya. Yang pertama, Bapak Ibu Anda dilarang bodoh kata dokter tadi ya. Jadi Anda harus belajar. Yang kedua tadi adalah memakan makanan dengan indeks glikemik Yang rendah rendah, ya. ya. Jadi makan makanan sayur, makan yang mengandung protein, Boleh. daging ini juga boleh ya. Yang ketiga tadi adalah apa Dok? Tadi yang ketiga Dok, nomor 3. Banyak ya. Yang nomor 3 tadi. Saya buka ke malas ke dokter. Nggak boleh malas ke dokter, dilarang ya Bapak Ibu ya. Jangan malas ke dokter. Oke, yang keempat apa Dok? Olahraga, dilarang mager. Ya. Nah, ini dilarang mager ya. Jadi Anda Malas wajib gerak. olahraga, nggak bisa ditawar Nggak lagi bisa, Dok ya. nggak bisa. Walaupun semales apapun, sengantuk apapun, ingat ya, diingat-ingat ya, keluarga ya, anak, Ya itu untuk cucu, diri sendiri ya, kan gitu kita loh. juga ya. Emang mau nanti udah tua, lumpuh separuh karena stroke atau kakinya udah dipotong semua jarinya. Ya, ya. Ya kan matanya buta, susah kan udah tua buta, kakinya bau karena itu kan busuk bau, nggak enak pokoknya apa enaknya sih gitu loh. Jadi ini penting banget ya, kita coba Iya. dalam dialog ini kita sampaikan se ekstrim mungkin supaya bisa menjadi perhatian buat kawan-kawan Iya. Bapak Ibu yang mengidap diabetes ya. Dan yang kelima tadi apa Dok yang baru kita bahas tadi selain malas mager? Nah habis mager ini hindarin stres. Stres, Jadi jangan stres gitu loh. Ya. Karena
kayak cuma stres apa sih? Nah, sebetulnya kan mekanisme stres itu kan saya bilang mekanisme perang nih. Stres itu otomatis menaikkan kadar gula darah. Karena adrenalin naik gitu loh. Adrenalin naik, insulin akan di stop. Stop nih, gue mau pakai kadar gula tinggi karena untuk lari atau untuk berperang gitu kan. Jadi, nah itu mengganggu sekali gitu loh. Nah juga stres kan naikin tekanan darah juga, sudah gula, di stresin, tekanan darah jadi naik, jadi dilarang stres. Oke. Ini gimana dok kalau yang para yang kerja gitu ya, ada bosnya habis kena marah ya, gimana nggak stres? Nah jadi apa berhenti atau gimana ini? Gini, di manage. Oke. Stres itu bisa di manage, jadi di manage itu bisa dengan perilaku, perubahan perilaku, bisa dengan perubahan pola pikir. Nah kalau di psikolog nanti akan dia bisa tuh tanya ke psikolog ya, karena bukan bidang saya nih kalau itu nanti akan diajarin gimana sih mengganti pola pikir, kan itu cukup diganti ternyata. Misalnya kena marah bos, dasar kamu nggak bisa gitu aja kok, nggak mampu ngerjain tugas kayak ginian. Nah ini pola pikir harus gini. Saya pernah dulu diajarin. Ini rahasia kecil tapi lucu. Jadi katanya kalau kita dimarahin bos, dimaki-maki, itu suruh bayangin bos kita tuh berdiri depan kita cuma pakai celana kolor warna-warni, gambar jangkar, pokoknya gambar lucu-lucu. Itu membantu kita enggak? Emang bener, jadi malah pengen ketawa kita gitu loh. Walaupun orang yang marah tajam-tajamnya kata-kata itu nggak sampai ini karena kita pikirannya malah beralih bayangin bos gua lucu pakai celana kolor marah-marah gambar kembang-kembang marah-marah depan kita pakai sandal bani kelinci ya gitu tuh itu salah satu ya gitu. Jadi bisa di manage kan gitu loh. Itu banyak juga cari di medsos, di YouTube juga ada kok how to manage stress. Nah itu makanya tadi kan jangan bodoh. Jangan bodoh ya, tadi penting ya. Jadi jangan baper juga ya. Jadi dikit-dikit masuk ke pikiran, Nah, ini tentunya akan memicu tingkat stres jadi naik lagi ya. Ya karena stres itu nanti juga ada hormon namanya kortisol kan naik kan. Nah kortisol menaikkan gula darah, menurunkan respon kepekaan reseptor insulin gitu. Itu kan jadi repot itu kalau udah gitu. Baik, dari 5 larangan penderita sakit gula ini dok, yang paling berbahaya nih yang mana dok? Bodoh. Karena jadi dengan bodoh dia nggak tahu tentang makan, nggak tahu tentang olahraga, nggak tahu tentang apa. Yang ke dokter nggak tahu tentang ini apa. Jadi knowledge lah gitu. Yang hal paling utama tuh knowledge gitu loh. Baik ya, jadi ini pantangan terbesar ya. Ya terbesar itu sebetulnya ya. Bukan mengendalikan makan ya, bukan mengendalikan gaya hidup, justru nggak boleh dilarang bodoh tadi. Iya, dilarang kurang cerdas. Lalu bodoh nanti marah-marah saya katain bodoh. Dilarang kurang cerdas. Gitu. Cerdas-cerdaslah mencari tentang penyakit yang diderita gitu loh. Ya hipertensi cari literatur kan banyak. Sekarang kalau zaman dulu musik ke perpustakaan, minjem buku. Sekarang kan nggak usah pakai handphone pun bisa. Nah cuman itu kan dilarang bodoh. Kenapa? Kalau orang bodoh nyari yang berita-berita yang sesat nanti pakai akik bisa menyembuhkan diabetes percaya, ya jangan gitu. Nah kalau pakai Bio7 gimana dok? Sangat bagus karena kan cuman ini jangan lagi ini udah ada larangan, kita kan ngomong larangan nih kan. Jangan telat baru minum gitu loh. Masih sehat minum ya. Karena itu kan antioksidan gitu, berguna untuk memelihara organ-organ tubuh kita jadi radikal bebas. Karena dengan adanya sakit gula, organ-organ banyak yang rusak kan, terutama vaskuler, pembuluh darah, ginjal, otak. Nah, masih sehat minum. Ada gejala sebaiknya sudah mulai, jangan telat. Udah kayak tadi udah berdiri aja nggak bisa, udah perjuangan hidup, baru mau minum ya susah gitu loh. Jadi mau cari obat dokter pun ya susah, nggak akan bisa. Ya jadi, bisa tapi nggak optimal gitu. Ibarat kata seperti mengendalikan seekor buaya dok. Buaya itu lebih mudah dikendalikan ketika dia masih kecil. Ya. Ketika dia udah gede susah kendalikan. Ya sudah nggak bisa. Kayak sama kan semua kayak anak juga. Kita mau mendidik anak tuh kalau nggak dari kecil udah gede udah telat ya udah kacau kan gitu loh. Sama dengan penyakit diabetes ini. Jadi dari awal gitu loh. Kalau tahu, apalagi kita kan diabetes itu kan diturunkan nih. Tahu nih keluarga garis keturunannya banyak yang kena diabetes, sangat hati-hati gitu loh. Jadi ini penting ya buat Bapak Ibu dicek. Anda ingat-ingat orang tua. Jadi memang diturunkan ini dok ya. Memang. Keturunan. Jadi dicek bapaknya atau ibunya ada yang kena diabetes enggak? Ternyata kalau ada ya hati-hati gitu, jangan sembrono, jangan
Itulah gitu. Baik, itu tadi ya. Oke, mudah-mudahan dialog ini bermanfaat. Sebenarnya ada banyak larangan dok ya untuk Ada tuh diabetes ya. dilarang begadang juga karena begadang begadang juga. itu mengganggu ritme sirkadian. Oke. Padahal kadar gula darah itu dipengaruhi ritme sirkadian. Salah satu tuh dilarang begadang ya kan. Baik. Dilarang minum minuman keras, alkohol itu ganggu juga kan. Baik. Dilarang merokok. Iya. Oke, Banyak jadi sih sebenarnya. dilarang- Cuman kita dilarang. hari ini berikan 5 agar tadi ya menjadi mudah untuk Anda mencerna. Setidaknya tadi ya kalau namanya kita ini dok ya orang Indonesia ini kalau dikasih banyak-banyak tuh justru nggak nyangkut dok. Kita kasih yang dikit aja biar nyangkut ya, lah. biar nancep ya tadi ya. Oke dokter, mudah-mudahan kita semuanya sehat dan harapannya terhindar dari penyakit terutama diabetes ini ya. Sekali lagi jamu tetes Bio 7 Bapak Ibu adalah jamu yang sangat baik sekali untuk melawan diabetes ya. Sambil minum obat dokter boleh ya minum jamu tetes Bio 7 ini dok ya. Biasanya kan dianjurkan dikasih jarak ya. Kasih jarak 1 ya. jam gitu. Oke, silakan ya jamu tetes Bio 7 Bapak Ibu bisa Anda peroleh di radio-radio tempat Anda mendengarkan siaran ini. Kita ketemu lagi dialog kita dengan Dr. Robert di topik berikutnya dan minum Bio 7-nya dari sekarang kata Robert dan jangan lupa ya diminumkan rutin karena Bio 7 jamu tetesnya orang Indonesia. Thank you Dr. Robert. Yuk, sama-sama.